Ya boleh, boleh. Pak Pendeta, gimana kabar Pak Pendeta? Ya, puji Tuhan sampai saat ini dalam keadaan sehat dan kabarnya kabar baik. Tuhan yang mana yang dipuji Pak Pendeta? Biar kita satu arah ini. Biar kita satu tujuan. Tuhan Bapa apa Tuhan Yesus yang dipuji ini? Ya, Tuhan saya yang hidup pencipta langit dan bumi namanya adalah Yesus Kristus. Berarti Yesus ini pencipta. Iya. Yesus pencipta. Berarti yang mati di kayu salib itu pencipta. Yang mati itu bukan keilahiannya, bukan kan mulai pencipta, tetapi tapi mulai. Kemanusiaannya yang mati. Ya. Udah mulai ini. Siap. Bagaimana bisa Yesus itu pencipta, begitu mati jadi ciptaan? Coba jelaskan saya, silakan. Saya dengar. Ya, karena Allah yang transenden itu, ya, Allah yang maha kuasa, Allah yang tak terlihat, ya, telah menambahkan di dalam dirinya, ya, kodrat kemanusiaan. Makanya Yesus itu, ya, Tuhan itu satu pribadi tetapi punya dua kodrat, ya, kodrat ilahi dan kodrat manusia. Pak Pendeta berbicara dari tadi itu, Pak Pendeta paham tidak? Ya paham dong. Kenapa? Paham. Yang saya sampaikan di sini, ya, saya sampaikan di sini, Bu, ya, artinya apa yang tertulis di dalam ayat Alkitab itu yang saya sampaikan. Oke, baik. Coba Pak Pendeta baca Yohanes 17:3. Saya kasih yang ringan-ringan dulu sama Pak Pendeta. Karena saya tahu Yohanes 17:3 itu kemarin buat 3 pendeta langsung syahadat itu. Coba baca Yohanes 17:3. Apa bunyinya Yohanes 17:3? Coba. Ya, baik, kita baca ya. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ayat itu menjelaskan Yesus Tuhan apa utusan Tuhan? Yesus di sini, ya, menjelaskan dirinya sebagai utusan. Utusannya, ya, bukan Tuhannya. Tetapi, ya, jangan dipotong-potong dulu. Jangan dipotong. Iya. Kita bisa santai aja kita. Iya, santai aja kita. Ya, santai aja ya. Oke ya. Di sini Tuhan Yesus itu memposisikan diri sebagai utusan, dan itu memang benar bahwa Yesus adalah utusan. Utusan seperti apa? Itu pertanyaannya sekarang. Apakah seperti Nabi Musa? Apakah seperti nabi-nabi yang lain seperti Elia, Elisa, ya, Yesaya, Yeremia dan lain-lain? Tentu berbeda. Ya, di mana kita bisa menemukan perbedaan itu? Ya, bacakan ayat 5-nya. Ya. Yohanes 17 ayat 5 di situ dijelaskan, ya. Saya bacakan ya. Ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini pernyataan Yesus loh, ya, bahwa di hadirat Bapa dia telah memiliki kemuliaan sebelum segala sesuatu ada, sebelum langit dan bumi ada. Ya, kalau ayat itu loh, kami tidak pernah menolak ayat itu bahwa Yesus memposisikan diri sebagai utusan. Tetapi utusannya seperti apa? Ya, utusan mana yang sudah ada sebelum langit dan bumi ada? Siapa kira-kira?
Siapa itu? Menurut Lodi siapa? Apa menurut saya kenapa? Jawablah, jawab. Mau kasih beban sama saya? Iya. Anda yang menjelaskan, Anda yang bingung, Anda kasih beban sama saya. Anda dengar baik-baik. Iya, Tadi Anda mengatakan Oke. sabar. Anda mengatakan sabar. Anda mengatakan bahwa Yesus memang kami percaya utusan, tapi utusan yang bagaimana? Apakah utusan yang sama dengan Nabi Musa? Benar tidak? Anda mengatakan begitu. Benar? Beda ya, Nabi Musa itu Iya. adalah manusia biasa. Iya. Iya, tadi kan Anda bilang, apakah Yesus ini utusan yang sama dengan Nabi Musa? Akhirnya Anda bilang beda, tidak sama, betul kan? Iya, tidak sama. Oke, kalau saya kasih ayat sama, Anda percaya atau tidak? Silakan tampilkan ayatnya. Oke, kalau saya kasih ayat yang sama, berarti kalau saya kasih ayat bahwa Yesus sama Musa itu sama, Anda percaya atau tidak? Itu dulu. Iya, iya silakan. Nanti saya bisa ya menjelaskan apapun nanti ayat itu bisa saya jelaskan sama si Loading. Ya. Oke, coba Anda baca. Ya, Baik. Ya, kesamaan Musa dengan Yesus dan juga perbedaannya bisa saya jelaskan itu. Tadi Anda bilang beda, sekarang Anda bilang sama. Sebenarnya tadi Anda bilang beda, sekarang sama. Simak baik-baik apa yang saya sampaikan. Iya. Ya kan? Iya. Ya. Kalau soal kenabian, ya, dalam hal kenabian itu sama. Oke, Anda baca Ya. saja Yohanes, Sama. Anda baca saja Bilangan 18 apa? Anda baca saja Ulangan 18:18. Baca saja. Baca. Iya, itu kan Baca. aku akan membangkitkan ya, Iya, baca dulu. Baca dulu. Ya, oke. Baca dulu. Karena ini saya live Pak ya. Saya live sampai di TV One ini Pak. Tidak ada penghujatan di sini. Nggak apa-apa. Ya. Tapi Pak Devi ini bagus loh. Dia kan punya hak untuk mempertahankan dia punya iman. Ini bagus Pak Devi. Ya. Bagus dia. Iya, baik. Iya, kita bacakan ya firman Tuhan ya. Ulangan 18 ayat 18, beginilah firman Tuhan ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Oke. Ya, silakan Lodi. Seorang nabi akan kubangkitkan dari kalangan mereka yang sama seperti siapa itu? Iya, sama seperti Musa. Berarti sama atau tidak mereka? Iya, kesamaannya seperti apa? Itu pertanyaannya sekarang. Kesamaan mereka itu seperti apa? Iya kan? Dia sama-sama utusan Tuhan, Pak Pendeta. Sekarang begini, yang berkata itu siapa? Yang berkata di sini adalah Tuhan kepada Musa. Oke, Tuhan kepada Musa. Nah, yang dibangkitkan itu Ya. siapa? Dibangkitkan di situ artinya ya itu diadakan ya seorang nabi atau diutus seorang nabi. Iya, siapa itu? Siapa itu? Itu merujuk kepada Yesus. Oh, berarti Yesus nabi, bukan Tuhan. Iya, Yesus adalah nabi. Iya, benar. Bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan. Nggak ada yang lucu di situ loh. Nggak ada yang lucu di situ. Oke, begini. Sekarang begini, Ya, yang begini ya. berkata adalah Tuhan. Pak Pendeta, lama-lama kau diskusi sama anak saya nih. Janganlah Lanjut. nanti kena PL itu. Jangan nampakkan anak-anak lah, nggak boleh itu. Iya, siap, lanjut. Coba Anda jelaskan itu, silakan. Silakan saya kasih waktu Anda Ya, jelaskan. jadi silakan. begini. Iya. Perbedaan hal paling utama ya dengan Musa dengan Tuhan Yesus itu ya, Nabi Musa ini adalah lahir dari hubungan antara
suami, ayah dan ibunya. Ya. Musa ini adalah manusia biasa yang tidak punya kuasa untuk menciptakan langit dan bumi. Ya. Tetapi Musa ini diberikan mujizat oleh Tuhan itu sendiri untuk melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat, yang besar, ya, di hadapan, ya, Raja Firaun dan juga orang Israel pada saat itu. Ya, Musa ini dialah yang membebaskan orang Israel itu dari perbudakan, ya, di Mesir. Itulah Musa itu. Ya. Akan tetapi perbedaan Musa dengan Yesus adalah, ya, Yesus disebut sebagai nabi, ada ayatnya. Ya. Tetapi Yesus yang sebagai nabi ini, dia ini adalah bukan hanya sebatas nabi, tetapi dia adalah Mesias, ya, sang raja. Ya, Mesias ini adalah, ya, Allah yang datang sebagai manusia. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 3. Ya. Perbedaan Musa dengan Yesus itu adalah, ya, Musa ini tidak kekal. Ya. Tidak kekal. Tetapi Yesus kekal abadi selamanya karena dia adalah pencipta langit dan bumi. Ya. Makanya Musa itu tidak pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu, tidak pernah. Tetapi Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam apa? Ya, satu dalam hakikat, satu dalam keberadaan, satu dalam kuasa, satu dalam penciptaan. Karena Bapa dan juga firman-Nya itulah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, sesuai Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 3. Ya. Jadi itu dulu, ya. Masih banyak perbedaan yang lain yang bisa saya jelaskan. Lanjut. Anda punya waktu masih 3 menit, lanjut. Nanti 5 menit saya lagi. Lanjut, saya catat semua apa yang Anda sampaikan. Iya, baik. Perbedaan Yesus dengan data, ya. Iya. Perbedaan Yesus dengan Musa. Tentang Islam lagi. Iya. Perbedaan Yesus dengan Musa adalah, ya, kalau Musa itu, ya, tidak bisa menjadi hakim nanti di akhir zaman, tidak bisa membangkitkan orang-orang mati nanti di akhir zaman dan menjadi hakim. Tetapi kalau Tuhan Yesus, dia adalah hakim nanti pada akhir zaman, ya. Itu ada di Matius 25 ayat 31. Ya, Wahyu pasal 20 mulai dari ayat 13 sampai dengan 15. Ya. Itu perbedaan Musa dengan Yesus. Kalau Musa itu tidak pernah mengatakan, ya, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka siapa yang percaya kepadaku. Tetapi Yesus mengatakan, ya, aku akan memberikan hidup yang kekal, ya, kepada mereka setiap yang percaya kepadaku dan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Ada itu, ya. Yohanes pasal 20 Matius 10 ayat 28. Ya. Itulah perbedaannya. Jadi tidak pernah sama. Kalau yang samanya itu apa? Yang Musa itu, ya, membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir. Yesus juga membebaskan manusia dari perbudakan dosa, dari kematian kekal, ya, dari hukuman di neraka yang selama-lamanya itu. Itulah yang sama. Ya. Yang samanya apa? Musa menyampaikan semua hukum-hukum Tuhan, ya, contoh 10 perintah Allah itu. Ya. Begitu juga Tuhan Yesus menyampaikan hukum-hukum
yang seharusnya diikuti dan dilakukan oleh umat manusia apa? Ya hukum kasih. Ya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu ada di Markus 12 ayat 30 sampai 31. Dari 29 ya, dari 29, 30 dan 31. Itu sama-sama. Ya. Jadi kalau hakikatnya itu berbeda, kuasanya berbeda. Ya, Musa itu tidak pernah mengklaim dirinya dia adalah pencipta. Ya, apalagi Tuhan Yesus berkata di Wahyu 22 ayat 13 itu, dia mengatakan akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, Musa tidak pernah berkata demikian karena dia tahu dia adalah hanya manusia biasa. Yang mengatakan dirinya aku Alfa dan Omega itu hanyalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan itulah Yesus Kristus. Ya. Itu kira-kira Bang Loding. Silakan. Semangat Pak Pendeta, semangat ya. Luar biasa penjelasan Pak Pendeta ini, jelas, tepat dan sehat. Pak Pendeta yang terhormat, baik hati dan tidak sombong. Gini Pak Pendeta. Di dalam Ulangan 18:18 di situ kan sudah jelas. Kan seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti kamu, wahai Musa. Di situ Elohim berbicara kepada Musa bahwa dia akan membangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu, dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya dan dia berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Ayat ini kalau Pak Pendeta tidak menolak bahwa ini bukan nubuatan untuk Yesus, berarti ayat ini nubuatan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi apabila Pak Pendeta menerima ayat ini nubuatan untuk Yesus, berarti fix Yesus itu adalah seorang nabi. Tidak mungkin ketika nubuatannya tentang datang seorang nabi, tetapi yang datang Tuhan. Nah itu pemahaman orang yang otaknya miring. Ini mohon maaf saya bilang Pak Pendeta ya. Karena kenapa? Ibaratnya saya mengatakan Pak Pendeta Depi, Pak Pendeta bulan depan Pak Pendeta terima AC sama saya. Begitu datang bulan depan kipas angin yang datang. Bagaimana nubuatan datang seorang nabi tetapi yang datang Tuhan? Apakah Tuhan suka main prank? Itu konsekuensi yang Anda terima. Yang berbicara adalah Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa bahwa dia akan membangkitkan seorang nabi di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Tiba-tiba yang datang Tuhan itu sendiri. Ini Musa bingung. Tuhan kok tipu-tipu begitu ya? Dia bilang dia bangkitkan seorang nabi. Ternyata dia yang datang sendiri ke dunia. Berarti Tuhan prank. Berarti Tuhan prank kepada Musa. Nah, ketika Anda menerima bahwa itu nubuatan untuk Yesus, berarti itu betul. Yesus bukan Tuhan, melainkan Yesus seorang nabi. Karena yang menubuatkan itu adalah Tuhan yang mengatakan kepada Musa. Begitu. Nah, sehingga di dalam Yohanes 12:50 dikatakan seperti ini. Dikatakan seperti ini. Yohanes 12:49 sampai 50 bisa Anda cek di situ. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Kalau berbicara masalah utusan berarti ada pengutus. Ini anak saya umur 5 tahun paham. Ini Pak Pendeta sudah banyak bulu, masa tidak paham lagi? Ini berbicara masalah utusan berarti ada pengutus. Tidak mungkin pengutus mengutus dirinya sendiri. Kalau berbicara masalah utusan berarti ada pengutus. Ini sudah menjadi dua entitas yang berbeda. Yang mengutus tidak terlihat, yang diutus yang terlihat. Karena hakikat Allah kita tidak bisa dilihat dan tidak bisa terhampiri, makanya dia mengutus utusannya agar kita mengikuti pengajaran-pengajaran utusannya biar kita mengenal Allah Bapa.
Begitu sehingga Yesus bilang barang siapa yang mengenalku maka dia telah mengenal dia yang mengutus aku. Itu kan ada jelas. Nah, baca seterusnya Pak Pendeta ya. Nah, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku. Masa Tuhan diperintah? Ketika dia diperintah, berarti ada sosok yang lebih tinggi daripada dia yang memerintahkan dia. Itulah Bapaknya. Itulah Tuhannya. Sehingga Yesus mengatakan di tengah-tengah Bani Israel, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanmu dan Tuhanku. Lukas 4 nomor 8, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Coba. Di dalam Yohanes 17, di dalam Yohanes 3:16 bunyinya seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ingat ya, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada anaknya sebagai apa? Agar kita memperoleh hidup yang kekal, dan mana dalilnya? Ingat, percaya kepada anaknya yang tunggal ini sebagai apa? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal, dan mana dalilnya? Ya, dan mana dalilnya? Percaya karena kita juga percaya tidak akan sempurna iman loading apabila tidak percaya Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Ya, jawab itu. Percaya kepada anaknya sebagai apa? Agar memperoleh hidup yang kekal, dan mana dalilnya? Silakan. Ingat ya pertanyaan saya tadi. Iya. Iya. Coba baik, saya mau lihat Pak Pendeta ya. putar-putar atau tidak. Saya setiap Pak Pendeta punya narasi saya sangkar. Saya catat nih. Ingat, saya ulang pertanyaan saya. Percaya kepada anaknya sebagai apa? Agar memperoleh hidup yang kekal, dan mana dalilnya? Silakan. Iya. Baik. Oke ya. Bentar dulu ya, saya terimain dulu ya. Oke. Ya, pertama-tama teman-teman saya jawab dulu ya pertanyaan si Laudi. Ya, percaya sebagai apa? Ya, tentu Tuhan Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 24. Ya, saya bacakan ya. Yohanes 8 ayat 24. Ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Percaya dalam apa di sini? Ya, tentu percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Sang Raja itu. Ya. Makanya Paulus menuliskan di suratnya di Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 ya, seperti begini firman Tuhan ya. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 beginilah firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, artinya di sini percaya kepada utusan itu sebagai Mesias yang adalah Allah yang datang sebagai manusia. Ya, itu dia. Jadi itu udah saya jawab ya. Ya baik. Si Loading tadi ya mengatakan bahwa Ulangan 18 ayat 18 itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Aduh, luar biasa ya. Si Loading ini ngawurnya ya di sini ya. Memang ini keliru pemahaman dari si Loading ini. Ya, keliru. Kenapa saya mengatakan keliru? Ya. Baca baik-baik ayat itu Loading. Ya.
ayat 18 itu seperti apa sih? Ya, kata-kata Tuhan di situ. Saya bacakan ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya, jelas ini adalah dari tengah-tengah saudaranya Musa. Siapa saudaranya Musa? Musa ini adalah suku Lewi. Ada saudara suku Lewi ini sebelah suku yang lain. Siapa itu? Yehuda, Ruben, ya, siapa lagi? Pokoknya 12 suku itu, ya. Jadi, kalau Anda mengatakan ini merujuk kepada Nabi Muhammad, aduh, parah banget kamu loading, ya. Di mana datanya bahwa Muhammad itu adalah saudaranya orang Israel yang 12 suku. Ya. Saya tahu kalau artinya nenek moyang dari Nabi Muhammad adalah Ismail. Tetapi Ismail itu adalah ya anaknya Abraham. Ya. Anaknya Abraham dari istrinya Hagar, ya, budaknya Sarah. Sedangkan Sarah punya anak yang bernama Ishak. Ishak ini punya 2 anak, namanya Yakub dan Esau. Ya, Yakub inilah yang disebut sebagai Israel. Punya anak 12 orang, 12 suku. Jadi yang dimasukkan oleh Tuhan di sini adalah di antara kedua belah suku ini. Nggak ada kaitannya Muhammad di sini, nggak ada. Nggak masuk Muhammad di situ. Kalau Anda mengait-ngaitkan itu, nggak ada kaitannya di situ loading. Ya, nggak ada. Ya, karena Muhammad bukanlah saudara dari Musa, karena Musa itu suku Lewi, jadi ada saudaranya sebelah suku lain. Ya, nggak ada kaitannya di situ. Itu dulu. Udah habis waktunya, silakan. Ayam. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Benar. Dar papen. Terima. 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 Oke. Oke, baik. Pak Pendeta yang terhormat, yang selalu dihormati dari ujung kaki sampai ujung bulu, dengar Pak Pendeta ya. Saya bilang tadi, Ulangan 18:18 itu kalau menurut Pak Pendeta nubuatan untuk Yesus, berarti fix Yesus itu adalah manusia biasa, seorang nabi yang diutus. Ya. Makanya dikatakan Mesias. Ya. Mesias itu kan bahasa Ibrani, bahasa Yunani Kristus, kan, yang diurapi Tuhan. Kisah Para Rasul 4:27 yang diurapi Tuhan, ya. Nah, tapi kalau Pak Pendeta tidak terima Ulangan 18:18 itu untuk Yesus, berarti itu untuk Nabi Muhammad SAW. Ternyata Pak Pendeta terima bahwa ini nubuatan untuk Yesus. Berarti kita tidak bahas ke Nabi Muhammad, karena nubuatan itu untuk Yesus. Pak Pendeta sudah terima. Nah, yang pertanyaan saya, ketika nubuatan ini datang seorang Nabi, kenapa yang datang Tuhan? Apakah Tuhan Nabi? Apakah Nabi bisa jadi Tuhan? Itu yang Anda harus kupas. Kan saya bilang, kalau Ulangan 18:18 ini Pak Pendeta terima bahwa ini nubuatan untuk Yesus, berarti fix Yesus ini seorang Nabi. Berarti yang datang Nabi.
Tapi kalau Pak Pendeta tidak menerima bahwa nubuatan ini untuk Yesus, berarti nubuatan ini fix untuk Nabi Muhammad. Selebihnya kita kaji nanti. Nanti saya buka di Ulangan juga. Ulangan 34 nomor 10. Bahwa tidak ada lagi Nabi dari bangsa Yahudi. Begitu. Nanti kita kupas ke situ. Tapi kan Pak Pendeta menerima bahwa Ulangan 18 itu nubuatan untuk Yesus. Nah, ketika Anda sudah menerima nubuatan untuk Yesus, konsekuensi yang harus Anda terima yaitu berarti Yesus ini seorang nabi bukan Tuhan. Anda pula mengutip Islam ini dari Ismail. Anda sendiri juga tahu Abraham punya dua anak, yang satu adalah Ishak, yang satu adalah Ismail. Islam dari jalur Ismail, Yahudi dari jalur Ishak, Kristen keluar jalur. Coba. Kan Islam kan dari jalur Ismail, Yahudi dari jalur Ishak, Kristen keluar jalur. Coba, kalian dari jalur apa? Kalian ini ibaratnya anak pungut yang ketika kelakuan anak pungut itu adalah dia mengambil celana kakaknya, baru dia mengambil baju adeknya, baru dia merasa bahwa ini milik dia. Ini kan kalian mengambil kitab Yahudi, setelah itu mengambil Tuhannya orang Islam. Itu kan kelakuan anak pungut. Tapi kita tidak arah ke situ. Kalau ke situ, Pak Pendeta tidur tidak bisa sono, Pak. Yakin saya 100%. Yang kita bahas ini, tadi Anda mengatakan, Yohanes 8:24, bahwa akulah dia, Mesias. Mesias itu kan bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunani kan Kristus. Apa itu Kristus? Yang diurapi Tuhan. Kisah Para Rasul 4:27. Nih, kubuka ya. Nih, kubaca sama Pak Pendeta. Tar. Anda nyimak baik-baik Pak Pendeta, ya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Berarti Yesus ini hamba yang diurapi Tuhan. Makanya dikatakan Kristus, karena Kristus itu yang diurapi Tuhan. Kristus bahasa Yunani, bahasa Ibrani Mesias. Maka orang-orang bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Maka Yesus menjawab, akulah dia. Mesias itu kan kalau Yunani Kristus, Pak Pendeta. Yang saya tanyakan itu, kalau dia Mesias, saya mengakui dia Mesias. Dia diurapi Tuhan. Seluruh para nabi diurapi Tuhan. Kisah Yohanes 3:34. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah, maka Allah mengaruniakan roh dengannya tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah, Musa menyampaikan firman Allah. Ketika kita berdua hidup di zaman Musa, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus mengikuti Nabi Musa. Coba Anda jawab pertanyaan saya ulang yang tadi tuh. Di mana dalilnya? Sabar. Jawab pertanyaan tadi tuh. Jawab pertanyaan saya tadi ya. Di mana dengan hidup yang kekal itu kita percaya anaknya ini sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal, dan dalilnya mana? Waktunya. Iya, sabar. Waktunya. Ya, baik. Iya. Jangan diputar dulu waktunya, jangan. Saya mau ke kamar mandi sebentar ya. Jangan diputar dulu. Oke, kamar mandi. Oh iya, sabar dia ke kamar mandi dulu ya. Oh iya. Iya, ke kamar mandi. Sabar teman-teman, orang ke kamar mandi kalian ketawa, orang ke rumah sakit jiwa kalian ketawa. Ini Pak Pendeta semangat Pak Pendeta. Orang masih ke kamar mandi. Sudah saya bilang, kalau kamu mau bawa Ulangan 18:18 ini mau merujuk kepada Yesus, berarti konsekuensi yang Pak Pendeta Depi terima, Yesus itu cuma manusia biasa yang diurapi Tuhan, yaitu seorang nabi yang diberikan kemuliaan dengan mujizat-mujizat. Begitu. Tapi kalau Anda tidak terima bahwa nubuatan ini bukan untuk Yesus, berarti nubuatan ini untuk Nabi Muhammad. Nah, mana data-datanya? Nanti kita kaji. Tapi Anda terima ini nubuatan untuk siapa dulu. Begitu. Gampang kok. Iya kan? Dibantu teman-teman. Kesian juga Pak Pendeta ini kan. Ya Allah.
Baru penontonnya di sebelah cuma 3 ekor lagi. Mau keras orang tua, tidak keras putar-putar. Serba salah, kita terkadang dilema loh. Dibantulah tap-tap layar teman-teman, kita kasih penginjilan. Begitu, karena ada ayat lain di Ulangan juga mengatakan bahwa tidak ada lagi nabi dari bangsa Israel. Ulangan 34 nomor 10. Begitu. Berarti nabi terakhir dari bangsa Israel cuma Yesus. Setelah Yesus kan Nabi Muhammad. Siapa lagi? Begitu, makanya saya kunci tadi, kamu mau terima tidak Ulangan 18:18 ini untuk siapa? Kalau untuk Yesus, berarti Yesus fix manusia. Tapi kalau bukan untuk Yesus, berarti nubuatan ini untuk Nabi Muhammad. Kan begitu, baru kita kaji. Tapi kau terima dulu. Siap, dibantu tap-tap layar, kasih kencang teman-teman. Sudah mencret satu pendeta ini. Ditanya itu, kau ungkit pula. Sudah tahu kalau Abraham itu punya 2 anak, Ismail sama Ishak. Ishak Yahudi keturunan Ishak, Ismail turun Muslim. Satu pula keluar jalur. Oke. Pak Pendeta, ingat pertanyaan saya tadi ya. Yes, percaya anaknya ini sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal dan mana dalilnya? Silakan. Iya. Ya, baik. Tadi sudah saya jawab itu ya, tapi si Lodi tidak menyimak ya ketika saya menjawab. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, ya, puji Tuhan tadi bahwa si Lodi setelah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, ya. Itu si Lodi sudah mengakui itu ya. Jadi begini. Mesias ini sekarang siapa? Ya, ini sekalian menjawab pertanyaan loading. Ya, Mesias ini siapa? Ya, Mesias itu adalah Allah yang datang sebagai manusia. Ya, makanya ketika Tuhan Yesus ya menjawab pertanyaan imam besar, ketika imam besar bertanya kepada Tuhan Yesus, ada di Matius 26 ayat 63 dan 64 ya. Saya bacakan ya. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya." Jadi berdasarkan pengakuan Tuhan Yesus di sini mengaku dia adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi, anak Allah yang hidup, makanya diputuskan hukumannya hukuman mati. Ya. Jadi imam besar itu tahu benar siapa Mesias anak Allah itu. Dia adalah Allah itu sendiri. Ya, makanya ya ketika Tuhan Yesus berkata demikian, apa kata imam kepala? Dia menghujat Allah. Dia menghujat Allah. Ya, saya bacakan siapa Mesias ini. Ya, ada di Roma 9 ayat 6, ayat 5. Ya. Roma pasal 9 ayat 5. Ya. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya, jadi Mesias itu adalah
Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Itulah Mesias itu. Ya, makanya di nubuatan itu ada di Yesaya 9 ayat 5, ya, begini firman Tuhan di sana, ya, Yesaya 9 ayat 5. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah Yesus itu, ya, yang datang sebagai manusia. Itulah Mesias itu. Dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, Raja damai. Ya. Makanya ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, siapakah aku ini? Di Matius 16 ayat 16. Ya. Petrus, engkau adalah Mesias anak yang, kata Yesus kepadanya, berlah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ya, jadi jelas bahwa Yesus adalah Mesias, dan Mesias ini adalah Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia. Makanya percaya kepada Yesus sebagai utusan itu percaya dia sebagai Mesias adalah Allah yang datang sebagai manusia. Itu loading, silakan. Kau ini berbicara ngaur sekali. Sekolah di mana sekali tahunya? Ini Pak Pendeta, saya bantu kamu dengan Google ya. Saya bantu Pak Pendeta dengan Google ya. Saya bantu Pak Pendeta dengan Google biar Pak Pendeta paham. Ya, terima dulu. Terima baru mute. Terima dulu. Atau mau ke kamar mandi dulu atau? Oh, ya. Anda ini kalau berdiskusi itu Pak Pendeta belajar dulu, jangan modal nekat. Bahaya Anda modal nekat dulu, bisa-bisa habis jemaat ini. Ini saya bantu Anda dengan Google nih, biar Anda paham nih. Nih. Mesias adalah, nih Anda perhatikan, Mesias adalah bahasa Ibrani. Mesia secara harafiah berarti yang diurapi, merujuk pada sosok juru selamat atau raja yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan. Itu Mesias. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 4:27 ini dikatakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau yang engkau urapi. Yang engkau urapi. Nah, sekarang sini yang dipilih Tuhan, ini kan sudah jelas. Yang diurapi, yang dipilih Tuhan. Tuhan ini siapa? Tuhan ini baca Lukas 4 nomor 8. Yesus sendiri mengatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Berarti yang Tuhan Allah. Ketika Anda mengatakan bahwa dia adalah Mesias anak Allah, iya, dia yang dipilih Allah, anak Allah, itu baca Matius 5 nomor 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, kan dibicara cuma ngantuk. Yang penting puluh-puluh lancar pendeta ini. Dikatakan dia anak Allah itu, anak Allah, makna daripada anak Allah itu Matius 5 nomor 9 dibaca. Berbahagialah orang yang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Kenapa di sini dikatakan anak-anak Allah, sementara Yesus anak tunggal Allah? Karena satu-satunya utusan Tuhan cuma dia. Kalau dua berarti anak kembar. Jadi Mesias itu bahasa Ibrani. Bahasa Yunani adalah Kristus yang diurapi. Siapa yang diurapi? Dia Tuhan. Makanya mereka bertanya, apakah kamu Mesias? Apakah kamu yang dipilih Tuhan? Apakah kamu yang diurapi Tuhan? Maka apa jawab Yesus?
Bukan aku yang mengatakan itu, tetapi Bapakku yang mengutus aku. Itu sudah jelas kok. Anda mau plesetkan, mau putar kiri, putar kanan, akhirnya terputar-putar. Pahami, Mesias itu yang diurapi Tuhan, yang dipilih Tuhan. Begitu. Makanya Lukas 2 nomor 11 itu harus diganti. Terjemahan yang sebenarnya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan. Bukan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan. Emang Tuhan lahir? Ketika Tuhan lahir berarti konsekuensi Anda harus menerima Tuhan menjadi bayi. Mana mungkin hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Maka berfirmanlah Tuhan. Kan tidak mungkin. Di sini main. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Sudah jelas-jelas di situ dikatakan Mesias anak Allah. Anak Allah itu orang yang membawa damai. Yesus ini kan datang ke dunia membawa damai. Coba. Anda jawab dulu tadi itu pertanyaan saya itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Anda buka Roma 9 nomor 10. Roma berapa ya? Roma 9 nomor 10. Barang siapa yang percaya Yesus dengan mulutnya mengakui dia adalah Tuhan maka selamat. Itu menurut Paulus. Kalau Yesus Tuhan, kata Paulus, Yesus mengatakan Bapa Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Satu ikat. Matius 11:25 Yesus sendiri mengatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Kalau Paulus mengatakan Yesus Tuhan, Yesus mengatakan Bapa yang Tuhan, mana yang betul? Dua-dua betul, berarti Tuhanmu dua. Satu yang mana? Yang dua yang mana? Yang satu. Sampai situ saja kita. Anda mengutip perkataan Paulus. Paulus mengatakan, barang siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan, maka dia akan selamat. Matius 11:25 Yesus mengatakan Bapa yang Tuhan. Berarti pertentangan antara Yesus dengan Paulus. Pantaslah Yesus mengatakan waspada terhadap penyesat-penyesat yang akan memakai namaku. Nah, dijawab itu. Di mana dalilnya kita percaya Yesus akan memperoleh hidup yang kekal? Silakan. Jawab Pak Pendeta, saya ini kalau marah itu biasa gigit orang loh. Kenapa jadi begini? Pak Pendeta, kau bikin bagaimana itu? Hei, Kenapa? kenapa jadi begini? Nggak tahu kenapa. Ini gara-gara Mesias ini Pak Pendeta. Bagaimana teman-teman kalau begini? Sabar Pak Pendeta. Memang sama-sama gaptek ini. Bagaimana ini Pak Pendeta? Bagaimana kasih hilang ini teman-teman? Bagaimana Pak Pendeta coba kasih batal situ. Pak Pendeta? Iya, kenapa? Coba bagaimana? Bagaimana begini Pak Pendeta? Kenapa? Tuh.
Ini kenapa Nggak tahu, gambar-gambar begini? nggak tahu kenapa. Nggak tahu lah kenapa. Astaga. Ini gara-gara Mesias ini Pak Pendeta. Coba. Oh itu. Sudah. Terima. Nah, silakan. Saya mute. Jelaskan. Jelaskan, janganlah merajuk. Sabar. Saya putar merah dulu ya. Santai aja loading. Nanti kalau kutanyakan imanmu kau menceret. Jadi jangan terlalu terlalu ngegas kau ya. Kalau saya sudah menghargai kau di sini, udah diam aja ya. Saya nggak menanyakan imanmu. Saya tahu kau selama ini kan sering lari sama saya karena kutanyakan imanmu. Jadi malam ini saya nggak mau menanyakan imanmu lagi. Oke ya? Ya baik. Abis engkau bertanya. Ini langsung kamu bertanya lah kamu. Ya. Yohanes 10 ayat 28 ya. Tuhan Yesus berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Ya. Inilah janji Tuhan Yesus itu ya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Ini jaminan ya kepastian keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, itulah janji kepastian itu yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang yang percaya kepadanya. Oke. Jadi udah terjawab itu loadingnya. Sekarang ya saya ulangi lagi siapa Mesias ini yang Anda tanya-tanya tadi ya. Saya ulangi lagi siapa Mesias itu ya. Mesias itu adalah ya yang sudah saya bacakan tadi ya. Di Matius 16 ayat 16 ya. Ini ya. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Ya. Anak Allah di sini adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Tuhan itu sendiri, anak Allah di sini, karena kalau Allah ini tidak mungkin beranak secara biologis. Ya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus disebut sebagai anak di sini? Ya. Karena dialah yang telah datang sebagai manusia itu. Dia telah datang sebagai utusan ya. Penjelasannya ada di Filipi 2 ayat ke-6 di sini ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, jadi Yesus itu sebagai utusan ya, karena dia telah menjadi manusia sehingga dia disebut sebagai hamba di sini. Ya. Dia disebut sebagai hamba. Jadi kalau Anda bertanya siapa Mesias ya, ini tadi di Roma 9 ayat yang ke-5 ya, Roma 9 ayat 5. Ini. Ya. Ini datanya. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya, jadi Mesias ini yang datang sebagai manusia, dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya. Itulah Mesias itu. Ya.
Udah saya bacakan tadi, ya, Yesaya 9, ya, Yesaya 9 ayat yang ke-6. Ini. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah Allah yang datang sebagai manusia itu. Itulah Yesus yang lahir sebagai manusia itu. Dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke, silakan loading. Oke. Tadi yang Pak Pendeta bawa itu apa? Surat Paulus. Yang Pak Pendeta bawa surat Paulus. Injil Yohanes 10 ayat 28. Baru Roma 9 ayat 5. Roma itu surat Filipi siapa? 2 ayat 6. Roma Filipi surat Itu siapa? surat Paulus. Oke, baik. Berarti kan Surat mute. Paulus. Oke, baik. Oke, mute. Ya. Ya. Korintus surat Paulus atau bukan? Nih. 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Jeder. Nah, yang tadi kau kasih saya itu firman apa? Pantas dari tadi saya ngomong sama kau ini tidak nyambung-nyambung sama sekali. Kau ini pendeta, kau ini. Sudah saya bilang dari tadi saya ngomong sama kau. Jatuh kau kan? Pantas ngomong dari tadi tidak ngaur-ngaur, ternyata dia kasih yang bukan firman Tuhan. Sudah jelas-jelas di situ Paulus mengatakan, Paulus itu kan Yesus sudah menubuatkan bahwa dia adalah sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Yang datang kepada murid-murid Yesus siapa? Nabi Muhammad atau Paulus? Ya Paulus. Dia akan menyesatkan orang, melewati daratan, menyeberangi lautan. Siapa yang menyeberangi lautan? Paulus. Kau tidak tahu kalau saya ini punya mujizat bisa seruduk dari jauh ini. Lanjutlah, bikin pusing saja. Ditanya apa, jawabnya apa. Itu sekelas pendeta loh. Bagaimana kalau sekelas kerucu-kerucu? Silakan dibantu tap-tap layar teman-teman. Bagaimana kau mau tanya tentang Islam lagi kalau Bibel saja kau terputar-putar seperti baling-baling helikopter? Kelas pendeta begitu loh, bagaimana kelas jemaat? Makanya saya bilang besok-besok, kalau kalian beribadah, nanti saya bukalah setiap Ahad pagi itu saya buka komal, nanti beribadahlah tanpa perpuluhan di komal saya itu. Ya, gitu. Kan? Yang jemaat-jemaat mungkin mau naik silakan jemaat-jemaat. 1-2 ekor bolehlah. Mr. John makasih. Teman-teman terima kasih ya yang sudah bantu tap-tap layar. Mbak Nita makasih. Sehat selalu Mbak Nita, gimana kabar? Bundaku sehat selalu ya. Nanti insya Allah main-main silaturahmi ke Komal lagi. Ini kelakuan Oten seperti itu baru kalian tapping. Bang cari Oten yang waras. Mana ada Oten yang waras? Ya silakan buat Oten-Oten. Alhamdulillah. Iya siap. Silakan Oten-Oten. Ayo kita diskusi teman-teman, dikencangkan tap-tap layar. Pecahkan, kita coba pecahkan 500k ya. Kalau bisa. Ya silakan pasien selanjutnya. Ternyata kalau PKPK dia naiknya. Gimana teman-teman sambil menunggu Oten? Janda ujung? Iya, kalau Oten yang waras pasti mualaf, gitu. Nggak ada Oten kemarin teman-teman.
2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu ada yang pergi beribadah naik motor kan. Begitu orang Kristen pergi beribadah naik motor. Begitu mereka lewat di tikungan, tabraklah mobil trek itu, pung. Yang satu kepalanya pecah, yang satu tangannya putus. Datanglah dari pihak rumah sakit eksekusi mayatnya itu. Yang tangannya putus diangkat ke ambulans. Nah ini yang kepalanya bocor ini diangkat. Kok kepalanya ringan sekali. Begitu diperiksa tidak ada otak. Begitu. Makanya otak itu kalau kalian pegang kepala itu ringan sekali. Coba kalian angkat di kepala itu. Ringan. Cari kalau kalian tidak percaya prakteklah. Carilah kalau ada orang Kristen yang mati. Kalian datang angkat di kepala ringan sekali. Dokter kenapa ringan begini? Memang rata-rata tidak ada otak. Ya dibantu tap-tap layar teman-teman ya. Kasih kencang. Iya kan begitu. Kan kita orang Islam kalau masuk ke masjid tinggalkan sendal di luar. Oten kalau masuk gereja tinggalkan akal di luar. Bagaimana tidak tinggalkan akal? Pak Pendeta dengan gagah berani di depan. Anda patung Yesus. Inilah Tuhan kita. Dialah juru selamat kita. Apa yang mereka katakan? Amin. Padahal patung. Lihat patung loh. Ini yang harus kita berpikir. Bahkan semalam pendeta khotbah populer sendiri mengatakan, itu bukan Tuhan, itu patung. Kau sudah tahu patung, kenapa kau bilang Tuhan? Begitu. Makanya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 9 itu, mereka hendak mau menipu Allah dan orang-orang beriman, ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Allahu Akbar. Itu teman-teman ya. Makanya Islam itu cerdas-cerdas. Islam itu pintar-pintar. Makanya kami orang Islam itu tahu diri. Ketika belum memahami Bible, kami tidak akan naik ke komal untuk berdiskusi. Karena ketika Islam berdiskusi dengan seorang Kristen, maka tidak secara langsung dia telah mewakili seluruh Islam yang ada di dunia ini. Karena Islam bagaikan satu tubuh. Kan jika kaki sakit, maka semuanya sakit. Begitu. Inna wal mu'minuna ikhwah. Kita sesama muslim adalah saudara. Ketika saudara kita diusik ya kita harus. Kan hati kita tidak rasa tenang. Kalau oten tidak. Saya naik ya, saya berdiskusi ini, saya membawa pribadi saya sendiri. Anak sekolah dengan anak sekolah bertemu, tawuran, saling lempar batu. Oten dengan oten ketemu, tawuran pula mereka. Cuma mereka ini bukan lempar batu, lempar Tuhan. Makanya hati-hati oten kalau tawuran itu. Sudah banyak terjadi. Ketika ada oten 2 biji di atas komal, pasti kacau komal itu. Coba. Kalian lihat babi kalau masuk kampung kan, pasti kacau sekali kampung itu. Pasti kacau lah. Coba lihat oten kalau masuk komal itu, pasti kacau komal itu. Bukan berarti oten babi, cuma caranya sama. Begitu. Kan? Kalian pergilah ke komal-komal lain, coba kalian lihat. Kalau di satu komal ada oten, pasti kacau. Kalian pergilah ke kampung, kalau di satu kampung ada babi, pasti kacau kampung itu. Ya, silakan dibantu tap-tap layar teman-teman ya. Kita gas lagi. Ini satu nih, bertahan dalam nama Yesus, dalam lama-lama dalam celana Yesus. Oh, dia tidak terima. Guru iya. Ya, dibantu tap-tap layar dulu. Ya, kita cari dulu ya pasien di PKPK sambil menunggu oten naik. Silakan oten-oten. Siap, Pak Nurdin, siap. Janda ujungnya. Jaga ujungnya. Sabar teman-teman. Terima kasih Bunda. Yang mulai, engkau yang berjanji, engkau pula yang mengingkari. Begitu tega tanpa rasa iba. Musik.
Musik off, musik, Masih di musik sini, off, musik. di kamar sunyi, hanya lilin menemani. Musik. Yes. How are you? Sungguh kejam. How are you? How are you? How are you? How are you? Lalu kejam. Itu pasti ada tetangganya Oten itu. Atau dia yang Oten itu. Karena itu kelakuan Oten yang dia bawa itu. Pasti itu, pasti. Itu sudah pasti. 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 Itu. Mm-mm. Ya, silakan yang Kristen-Kristen mau naik diskusi, silakan. Iya. Makasih, Stesius, Bradex, makasih. Ray. Yo, salam Tuhan Yesus berkati. Ya. Ya, oke. Ray dari Kristen apa, Ray? Katolik, Protestan, Ortodoks, Pantai Kosta, Pantai Asuhan, Pantai Pijat atau Pantai Losari, silakan. Bercanda, Ray. Kita kan berteman. Ray, gimana Ya, kabar, sehat? Alhamdulillah. Jangan pakailah alhamdulillah, pakai puji Tuhan. Atau kita gantikan sudah, Ray, pakai alhamdulillah, saya pakai puji Tuhan ya. Oke. Oke. Alhamdulillah. Ray, bagaimana kalam? Alhamdulillah, puji Tuhan. Ray, Puji Tuhan. Ray dari Kristen apa? Katolik apa Protestan? Katolik. Weh, Katolik ini sopan-sopan teman-teman. Katolik rata-rata sopan. Saya fans mereka. Romo Petrus itu saya akui mereka teman-teman. Mereka ini beda sama Protestan itu. Pantai Kosta, Pantai Asuhan beda itu mereka itu. Benar kan, Ray kan? Yo, benar. Ray. Benar. Benar sekali. Silakan Ray, open cam. Nggak bisa. Lain. Padahal saya sudah puji. Kasih pulang saya punya pujian tadi kalau begitu. Saya sudah puji tadi kok. Kan dia kabur kan, saya sudah puji kok. Itu harus puji. Kalau tidak puji ya mereka harus puji dia itu. Kalau saya sudah puji tadi loh, dia turun. Kasih pulang saya punya pujian tadi tuh. Simpan buat yang lain. Tapi begitu teman-teman, Otennya tergantung kalau kita hadapi mereka dengan baik, insya Allah mereka baik. Kita doakan mereka teman-teman ya. Doakan mereka. Cuma dua yang Allah berikan, kalau bukan hidayah ajab. Tapi rata-rata ajab. Ya silakan pasien selanjutnya. Memang kerja kita ini berat teman-teman. Bukan cuma Oten yang kita kasih Islam, yang juga saudara-saudara muslim kita ini. Cari pasien yang rawa inap bang. Iya dibantu tip-tip layar dulu teman-teman ya. Yang punya love orange dibantu dulu. Waalaikumsalam Pak Muajir. Itu kelakuan Oten tadi itu. Dia kasih naik, saya undang dia kasih naik orang lain baru dia pergi. Itu pasti Oten itu. Pasti, itu kelakuan Oten itu. Waalaikumsalam. Dalam hati Oten, kenapa saya yang kena terus ya? Ya iya, karena kalian kan salah. Kan Tuhan salah kirim, malaikat salah berita, Bibel salah terjemahan, Oten salah sembah, 4 kesalahan ini. Sang sumber kan cuma 2. Kenapa pada gitu ya pasiennya? Ya begitu ya, Bunda Natali namanya juga Oten kan? Begitu. Sehat Bunda Natali, sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bunda Natali juga luar biasa teman-temannya, bantu apa?
subscribe YouTube beliau ya. Yang nama YouTube-nya Hijrah Khadijah. Itu. Ya. Begitu. Yang mau sport-sport beliau subscribe. Ya teman-teman ya. Beliau punya YouTube itu. Beliau juga berdakwah di online maupun offline. Luar biasa itu. Banyak juga ilmu yang kita dapat dari beliau. Iya buat teman-teman semua dibantu tip-tip layar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aura Dewi. Sehat selalu Bunda. Siap. Ya. Makasih Bang Ajis. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kami butuh ketawa Bang Loding. Sabar. Sabar, nggak ada hotel. Nanti ada saya punya pasien terawat nginep itu sudah ada si siapa Nus itu. Nus Dos. Cuma dia belum datang ini. Itu. Dia masih mentok siapa Tuhannya Bunda Maria. Ya, kita saling-saling ya. Tadi sudah kita berhadapan dengan kalau berhadapan dengan Pak Pendeta Depi, setelah itu kita berhadapan dengan bening-bening. Itu ibaratnya kita bulan puasa begitu, kita sudah puasa 1 hari, setelah itu kita berbuka puasa, itu nikmat yang paling luar biasa itu. Edward yang semalam itu sisa tunggu malaikat mau jemput saja dia itu. Orang bernapas pun sisa-sisanya.